Salam. Dalam konteks kekuasaan, ini ada dua pola khilafah dan pola imamah. Kalau pola khilafah, orientasinya adalah kekuasaan. Orientasinya adalah bagaimana memperluas wilayah, memperluas pengaruh, menikmati penaklukan. Jadi walhasil kalau pola khilafah itu lebih meletakkan pada aspek keduniaan, kemegahan, kebanggaan menjadi penguasa. Nah, sedangkan kalau aspek imamah ini menekankan kepada SDM, menekankan bukan pada materi tapi pada sumber daya manusia. Bagaimana ya kekuasaan yang dimiliki ini untuk meningkatkan kemanusiaan. Manusia yang memiliki rasio dan hati. Kalaupun kekuasaan dipegang, ini untuk bagaimana manusia-manusia makin rasional, tapi juga manusia-manusia makin peka hatinya. Maka ketika kita mengikuti perkembangan politik saat ini, terutama adanya duet Anies Baswedan dan Cak Imin, ini makin kentara sekali. Aspek khilafahnya lebih ditekankan, aspek ya keduniaannya lebih ditekankan. Bagaimana nafsu ingin berkuasa itu begitu kuat, baik capres maupun cawapresnya. Kita melihat di sini, saya ingin menanggapi Cak Imin dulu, yang akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yakni menjadi cawapres Anies Baswedan. Padahal kalau kita mengetahui Cak Imin ini kategorinya sebenarnya partainya ini Gus Durian. Ya, partainya basisnya adalah NU kultural yang moderat, yang tentu saja ya dia ya lebih menekankan kepada ya SDM, sumber daya manusia yang diharapkan tadi bisa memadukan antara rasio dan hati. Maka ya dalam NU kultural kita melihat ya pengajian, ya kajian-kajian kitab kuning, ini aspek-aspek keilmuan yang menekankan bagaimana rasio itu berjalan. Sedangkan aspek hatinya, mereka sangat senang kepada amalan-amalan yang diharapkan bisa melembutkan hati, karena amalan-amalan itu yang biasa dipraktekkan kalangan tasawuf untuk melembutkan hati. Nah, maka ketika Cak Imin nafsunya ingin jadi wapres, lalu menyeberang bergabung dengan Anies Baswedan, padahal
tadi itu secara basis dukungan sangat berbeda. Anies Baswedan didukung oleh kelompok yang sudah ketularan Wahabi, yang sudah masuk virus Wahabi. Nah, sementara NU kultural tidak bisa berteman itu atau koalisi dengan Wahabisme. Dan memang sebenarnya kalau kita mau berpikir, Wahabisme sendiri sedang fase-fase ajal terakhirnya di Indonesia, karena di pusatnya sendiri, yakni di Saudi Arabia, sudah dilarang. Nah, sampah-sampahnya ini masih memenuhi wilayah Indonesia, termasuk di dalam pemikiran politiknya. Maka saya melihat dengan bergabungnya Cak Imin ke Anies Baswedan, berarti dia sudah terangkat dari akarnya. Maka ini akan banyak dampaknya dalam konstelasi politik. Misalnya sudah terjadi AHY itu langsung Demokrat tuh keluar. Nah, hati-hati itu kalau tidak bisa memenuhi threshold itu, tidak bisa memenuhi ambang batas untuk bisa mencalonkan capres, cawapres, yakni 20% kan begitu. Nah, maka saya melihat bisa saja ini memang nanti yang akan bertanding di pemilihan presiden ini bisa dua, karena nanti bisa saja koalisi Anies ini bisa saja tidak mencukupi batasnya, karena misalnya Cak Imin itu membuat kesepakatan dengan Nasdem atau apa, itu nyelonong sendiri karena di partainya belum, saya yakin belum mendapat keputusan, mendapatkan keputusan seperti itu. Kita lihat saja. Salam.